Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ainingsi Official. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal terkait kepemiluan untuk parts kedua. Pastikan buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Kota, terus tonton video ini untuk berlatih menjawab soal-soal terkait kepemiluan. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, nanti di akhir pertanyaan baru kita lampirkan jawabannya. Teman-teman juga bisa mencoba untuk berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan? B. Sebutkan perbedaan sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilihan. C. Sebutkan penyebab munculnya sengketa proses pemilu. D. Bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut? 2. Sebutkan contoh pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sanksinya. 3. Sebutkan tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu. 4. Sebutkan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Provinsi. Tentunya sudah banyak sekali jawaban yang sudah teman-teman jawab ya. Sekarang mari kita cocokkan jawaban teman-teman dengan jawaban saya berikut ini. 1A. Sengketa dalam pemilu dibagi menjadi dua, yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Pemilu. Sedangkan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sesuai ketentuan pasal 473 Undang-Undang Pemilu. Penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: pertama, sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. B. Perbandingan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Bisa dilihat dari aspeknya, kita lihat aspek nomenklatur penyelesaian sengketa proses pemilu. Dari segi nomenklatur, untuk pemilu menggunakan sengketa proses pemilu, sedangkan untuk pemilihan menggunakan sengketa pemilihan. Untuk mekanisme penyelesaian, untuk pemilu menggunakan mediasi dan adjudikasi. Untuk pemilihan menggunakan istilah musyawarah tertutup dan juga terbuka. Terkait hari penanganan, untuk pemilu istilahnya disebut dengan hari kerja, untuk pemilihan disebut dengan hari kalender. Sumber atau asal sengketa. Pemilu berdasarkan permohonan, sementara pemilihan berdasarkan laporan dan juga temuan. Sifat putusan, untuk sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, sementara untuk pemilihan bersifat mengikat. Untuk upaya hukum, sengketa proses pemilu, koreksi Bawaslu dan juga PT UN, sedangkan untuk pemilihan, Pengadilan Tinggi TUN dan juga Mahkamah Agung. Kewenangan Bawaslu RI untuk sengketa proses pemilu dilakukan koreksi dan untuk pemilihan tidak ada koreksi. C. Penyebab munculnya sengketa proses pemilu. Ada beberapa. Yang pertama, penetapan daftar calon sementara atau DCS. Bakal calon peserta pemilu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan daftar calon sementara yang disebabkan adanya ketidakterpenuhan syarat kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor partai politik calon peserta pemilu dalam verifikasi faktual, gangguan sistem atau jaringan sistem informasi pencalonan atau SILON, dan kekurangan dokumen persyaratan berupa kartu tanda anggota, legalisir ijazah, pendidikan terakhir, pengunduran diri ASN, tes kesehatan SKCK, status mantan terpidana. Yang kedua, penetapan daftar calon tetap atau DCT. Bakal calon peserta pemilu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan DCT, yaitu disebabkan adanya kekurangan dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD dalam verifikasi faktual perbaikan. Yang ketiga,
Penyampaian laporan awal dana kampanye atau LADK. Keterlambatan penyampaian laporan awal dana kampanye terjadi akibat perbedaan pemahaman dalam regulasi batas waktu akhir penyampaian LADK serta faktor lain yang menyebabkan keterlambatan penyampaian. Hal ini menjadi dasar bagi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. D. Penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 467, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon, keputusan KPU Provinsi dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab terjadinya sengketa. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Melalui beberapa tahapan, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara pihak yang bersengketa dalam mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat, maka Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Sifat putusan Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kecuali terhadap putusan sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, penetapan pasangan calon. Berikutnya, bila berlanjut ke PT UN, maka penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 470 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal pasangan calon dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Sengketa proses pemilu tersebut merupakan sengketa yang timbul antara beberapa pihak yang telah disebutkan tadi di atas. Adapun tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 471, pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Dalam hal pengajuan gugatan tersebut kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dalam waktu paling lama 5 hari kerja penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dilakukan upaya hukum. Penanganan sengketa perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Lembaga yang diberi wewenang untuk menangani sengketa PHPU adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Dalam proses penanganan sengketa PHPU, putusan MK akan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi terkait penanganan perkara PHPU bersifat final dan mengikat.
Dua, contoh pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah penyelenggara pemilu terlibat dalam kegiatan dan garis miring atau menjadi anggota partai politik. B, penyelenggara pemilu meminta atau menerima imbalan berupa uang atau barang dari calon atau pasangan calon. Adapun sanksi yang dapat diberikan adalah mulai dari peringatan sampai pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu. Jawaban untuk pertanyaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sebagai berikut. Tugas Bawaslu adalah menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. B, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. C, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan penetapan hasil pemilu. E, mencegah terjadinya praktik politik uang. F, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. G, mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. H, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP. I, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakumdu. J, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K, mengevaluasi pengawasan pemilu. L, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. M, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang, menerima, memeriksa, dan memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meminta bahan keterangan yang dibubuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu. Mengkoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Luar Negeri. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan,
menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan, mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, tugas KPU Provinsi adalah A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota, menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten Kota dan menyampaikannya kepada KPU, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Kota, mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara, melaksanakan putusan Bawaslu provinsi dan KPU, mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan garis miring atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan garis miring atau ketentuan perundang-undangan. Wewenang KPU Provinsi adalah menetapkan jadwal pemilu di provinsi, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya, menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan atau ketentuan perundang-undangan. Kewajiban KPU adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU, mengelola, memelihara dan merawat arsip dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu, membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, melaksanakan putusan Bawaslu dan garis miring atau putusan Bawaslu Provinsi, menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi, melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan putusan DKPP, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dia teman-teman soal-soal latihan kepemiluan part 2 yang sudah kita uraikan panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan menjadi ajang bagi teman-teman untuk berlatih dan menambah referensi juga bagi teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.